Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Bapak Faisal Sundani, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 5, saya Ina Septiani, ada Asyifa Aulia, Afifah Ramadhani, Harni Nur Suci Ramadona, dan yang terakhir Lulu Ida Pratiwi yang sedang berhalangan hadir. Sebelumnya, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan agama pada masa remaja. Sebelumnya, kami sudah mengundang dan narasumber di sini. Ada Kak Kemal. Hai Kak Kemal. Hai juga. Ya, coba Kak Kemal bisa diperkenalkan nih. Apanya? Kak Kemal bisa perkenalkan diri dong. Boleh. Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Kemal Azkarido. Teman-teman boleh panggil Kemal. Saya lahir di Jakarta 29 April 2001. Sekarang kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga kegiatan yang lainnya sambil mengajar, sambil ngisi-ngisi acara yang lain-lain sebagainya, dan juga alhamdulillah apalagi hobinya adalah seperti public speaking ya, tampil di depan dan semacam segala jenisnya gitu. Nah, kira-kira itu aja. Ada YouTube-nya juga ya Kak, kalau nggak salah. Sudah lama tidak upload. Ya, kalau Kak Kemal sendiri jurusan PAI juga ya di sana ya? Iya, jurusan Pendidikan Agama Islam. Boleh menyambung tali silaturahmi, di follow Instagram ya, @kemalazka. Iya, orang Iya mau lah. IG selipang dikit. Iya. Jadi nih sebelum kita masuk nih ke podcast kita kali ini, sebenarnya saya mau menjelaskan sedikit nih tentang masa remaja. Sebenarnya apa sih masa remaja itu? Mungkin kalau di pikiran kita ini kayak kalau ngomongin remaja, yang connect tuh kayak langsung cinta-cinta monyet gitu nggak sih kan? Cuman kita kali ini nggak akan ngebahas itu, kita mau ngebahas tentang sebenarnya apa sih masa remaja itu. Masa remaja itu adalah manusia yang berumur belasan tahun, tapi dia nggak bisa juga disebut sebagai dewasa, nggak bisa juga disebut sebagai anak-anak. Jadi manusia yang sedang menuju ke proses dewasa gitu. Terus pendidikan agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Kak Kemal kalau boleh tahu, Kak Kemal berarti akhir-akhir ini kesibukannya apa nih selama lagi pandemi? Kan pasti di rumah aja tuh ya, ngajarnya online atau gimana Kak? Kesibukan di selama pandemi ini, walaupun di rumah aja, alhamdulillah tetap aja yang namanya kesibukan ada terus, dan emang anaknya saya sendiri suka sibuk, nggak betah tuh namanya diem dong, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, Harus ada. kesibukannya apa aja, ada ngapain, ngajar anak-anak online, kemarin jarak jauh lewat Google Meet segala macam, Zoom gitu. Insya Allah nanti segera tetap muka. Terus juga ya paling suka, alhamdulillah kan Allah kasih anugerah, suka dipanggil ngisi-ngisi acara, entah itu ngisi sharing-sharing keagamaan, taklim, terus juga MC gitu-gitu deh, pokoknya alhamdulillah berkah Alhamdulillah. gitu. Yang penting kita niatin semoga bermanfaat dan juga bisa nyenengin banyak orang, karena prinsip hidup saya adalah ada tuh salah satu amalan di dalam agama namanya idkholus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan, membahagiakan hati orang-orang yang beriman. Nah, saya tuh ngincernya gitu tuh. Pengen setiap saya tampil, setiap saya ngelakuin sesuatu, setiap saya ngapain aja, apapun itu, dimanapun dan kapanpun, pengen nyelipin, masukin kebahagiaan dan kesenangan ke hati-hati orang-orang yang nemuin saya dan melihat apa yang saya tampilkan. Jadi, sambil kita berkegiatan, masuk tuh aliran-aliran pahala berkah gara-gara kita nyenengin, ngebahagiain orang. Karena salah satu kunci
kita mau bahagia, salah satunya adalah dengan kita membahagiakan orang lain, gitu. Bagus banget nih. Jadi di sini saya juga mau nanya-nanya sedikit nih. Yang pertama, kalau menurut Kak Kemal sendiri, seharusnya mulai kapan sih orang tua itu mulai mengenalkan agama ke anak-anaknya? Sejak dini. Bahkan kalau bisa sejak sebelum dia anak ini dilahirkan nih, ya kan? Ini kan masuknya ke psikologi agama nih nanti. Nah, Iya, iya. sebelum dilahirkan sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, secara nggak langsung itu kan dikenalin sama Allah. Begitu dia lahir, tertangkap, bahkan ada anak-anak yang dia udah hafal Al-Quran. Sebabnya Wih. apa? Sebabnya gara-gara dia diperdengarin Al-Quran. Sama orang tuanya, didengarin speaker Quran, segala macamnya bisa gitu. Nah, pas sudah lahir, udah itu, insya Allah udah lengket, udah tertanam di dalam hati dan pikiran jiwanya. Nah, udah kayak gitu, nanti mulai diperkenalkan Allah. Allah itu siapa kita, Allah itu Tuhan kita. Nah, Allah itu segala macamnya, mulai perkenalkan yang ringan-ringan, perkenalannya, penjelasannya gitu. Nah, mulai dari situ nanti kan bertahap, mulai diajarin sholat dari kecil tuh, dari kecil. Karena kita sama-sama tahu ya kan, sosial zaman sekarang anak-anak udah kecanduan yang namanya HP, main game segala macamnya. Ini itu mungkin ya wallahu alam ya, kenapa sebabnya macam-macam. Tapi kalau menurut saya kalau dari kecilnya, dari dininya udah diperinsipkan agama, dimasukin agama, dikenalin agama dengan yang ringan-ringan dah yang penting. Contohnya udah diajarin sholat, diajarin untuk ke masjid yang laki gitu. Nah itu udah tertanam tuh, nggak akan dia terpengaruh. Seandaikan pun dia mau bergaul, dia prinsipnya adalah gaul tapi nggak lupa sama agama. Terus sampai dia gede, dewasa, berumah tangga, menjadi orang tua, punya anak keturunan dan gitu-gitu. Nah penting untuk mengenalkan sejak ini. Jadi kalau ditanya sejak kapan sih? Kalau bisa sejak dari dia sebelum lahir. Diperkenalkan Al-Quran. Nanti udah pas lahir, dikenalin Allah. Gitu. Dengan yang ringan-ringan tentunya. Karena kalau anak-anak kan, kamu nggak sholat, neraka. Kamu nggak sholat sesat. Jangan. Keberatan. Kasihan bocahnya. Jiper jadi nggak sholat, mending gue main FF. Nah gitu kan. Jangan. Nah, gitu. Jadi ringan-ringan aja kalau anak-anak mah. Yang penting tuh kalau kenalin ke anak-anak agama, nyenengin, ngebahagiain. Dianya nyaman nih sama kita. Kalau dia udah nyaman, masukin, terima dianya. Gitu. Berarti kalau misalnya menurut Kak Kemal juga, berarti gimana nih caranya orang tua biar gampang gitu ngedidik agama ke anak-anaknya, terutama ke anak-anak remaja. Karena kan tadi sesuai yang Kak Kemal ngomong, kayaknya anak remaja sekarang banyak yang terlalu kayak over ke gadget gitu kan. Jadi menurut Kak Kemal tuh orang tua harus kayak gimana gitu ke anaknya? Metode, ada berbagai macam metode. Yang paling penting itu yang paling penting itu metode yang diterapkan orang tua ke remaja adalah dengan mencontohkan. Karena anak-anak remaja sekarang tuh gini, kalau misalkan nih ada orang tua nyuruh sholat, nak sholat gitu. Tapi orang tuanya nggak sholat, pasti anaknya, bapak gua aja gak sholat, emak gua aja nggak sholat, ngapain gua sholat? Tapi beda cerita nih, kalau misalkan orang tuanya nyuruh sholat, nyuruh ke masjid, tapi orang tuanya juga sholat, juga ke masjid, pasti anaknya akan tergerak. Karena apa? Karena dicontohkan juga, bukan hanya disuruh, tapi dicontohkan. Makanya agama itu akan lebih ngena, akan lebih lengket kalau dia bukan hanya disuruh, tapi dia dicontohkan. Nah, kira-kira gitu. Dan metodenya banyak, bukan itu doang. Mungkin ada yang kena dengan cuma lisan, ada yang kena dengan hati ke hati, ada yang dengan mau itu hasanah tuh diceramahin. Tapi kan orang beda-beda. Tapi yang paling lengket banget salah satunya itu nyuruh tapi juga nyontohin. Nyuruh sholat tapi juga sholat. Nyuruh ngaji tapi juga ngaji. Nyuruh zikir tapi orang tuanya juga zikir. Nyuruh sholawat tapi orang tua juga sholawat. Pokoknya nyuruh apapun yang berkaitan dengan agama nih misalkan. Nah, nggak sekedar nyuruh tapi juga nyontohin. Nah, ini juga nanti kelak kita semua yang bakal jadi orang tua. Kita kalau bisa jangan cuma nyuruh tapi juga nyontohin sehingga kelak nanti nih para keturunan atau anak-anak kita, dia tersentuh hatinya karena bukan cuma disuruh tapi juga dicontohkan sehingga akan tergerak hatinya akhirnya akan menjadi kesadaran dirinya dalam beragama sehingga dapat pandangan baik dalam agama. Kira-kira kayak gitu.
Oke. Selanjutnya, kalau menurut Kak Kemal nih, ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan agama pada anak, khususnya pada usia remaja? Faktor-faktornya. Faktor-faktor Hmm. gimana? Ya, menurut Kak Kemal, ada nggak sih kira-kira faktor-faktornya, misalnya kayak faktor pendukung dari apa sih yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan agama pada anak remaja tersebut gitu? Kira-kira apa? Lingkungan. Apa? Ya, Hmm. lingkungan. Itu lingkungan tuh benar-benar sangat terpengaruh, asli. Kalau bisa, dalam proses mendidik keagamaan, lingkungannya juga baik. Artinya, menjadi lingkungan yang nggak jauh dari agama. Dan juga orang tuanya tuh mesti ngaji. Ngaji dalam sini adalah taklim ya, menuntut ilmu agama. Sehingga dalam mendidiknya, mendidik dengan ilmu. Nah, udah mah gitu, orang tuanya taklim, anaknya juga diajak taklim. Jadi sama-sama tuh orang tuanya taklim, anak-anaknya juga taklim. Jadi sama-sama ada ilmunya, nyambung, connect gitu. Nah, yang paling penting di antara itu semua adalah lingkungan. Bagaimana kita bisa mengarahkan atau orang tua mengarahkan anaknya terhadap lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu benar-benar terpengaruh. Karena tahu kan teman-teman semua nih dari Al-Azhar kalau misalkan ada cerita kalau misalkan kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan bau minyak wangi. Nah, kira-kira kayak gitu juga. Kalau nih anak lingkungannya baik, insya Allah akan terpengaruh dengan hal-hal yang baik. Ini anak bergaul punya teman-teman yang sadar akan keagamaan, insya Allah nih anak juga akan sadar keagamaan. Yang penting tugasnya orang tua adalah mengarahkan agar anak tersebut tidak salah di lingkungannya, tidak melenceng dari lingkungannya sehingga nggak terpengaruh hal-hal yang nggak baik dan ketidakbenaran gitu. Oke. Terus tadi kan kalau nggak salah Kak Kemal juga ngajar anak-anak ya. Ada nggak sih sebenarnya kendala yang jadi kendala Kak Kemal gitu saat ngajarin anak-anak? Kalau nggak salah ada anak-anak remaja juga kan ya, murid-muridnya ya? Kalau bicara kendala apa ya? Alhamdulillah aman-aman aja sih. Aman-aman aja karena emang basicnya saya sendiri adalah orang yang suka suka apa ya? Suka suka ngajarin gitu karena kan namanya pengajar ya. Saya ada namanya majelis juga namanya Warung Tiket Pemuda, teman-teman boleh buka di Instagram dokumentasinya atau lihat-lihat mungkin buat referensi nanti di bahasannya @warung zikir pemuda. Nah, itu kalau itu remaja tuh. Saya ngadain itu niatnya adalah kan diadainnya satnet ya. Satnet malam Malam minggu. minggu ya Nah, guys kalau mau datang. iya datang nyobain kali-kali tomain datang ke sini main-main sokin. Nah, saya bikin ini menjadi wadah yang asik, serius asik. Nggak terbatas dengan pakaian. Maksudnya apa? Contoh, kayak saya punya temen, dia belum berhijab. Tapi saya ajak datang karena menurut saya siapa tahu dengan dia datang ke tempat saya ke Warung Zikir Pemuda disingkatnya WDP, saingannya DWP, DWP DJ, WDP kita ngaji. Nah, siapa tahu dengan berkah itu dia dapat hidayah gitu. Karena prinsip agama yang saya terapkan adalah merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan menginjak. Dan bagi saya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat buat semuanya. Islam tuh bukan yang bisanya cuma sesat, neraka, salah. Enggak. Islam tuh merangkul, bukan memukul. Islam tuh mengajak, bukan mengajak. Sehingga kita Islam yang berakhlak. Karena kan agama tuh utamanya adalah akhlak. Karena Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu dari segi remaja. Karena buat saya, hidayah itu datang dari Allah. Bebas ngaji, mau pakai celana jeans, ngaji pakai hoodie, segala pakai kaos doang, segala macam yang di sini terbuka. Karena saya bikin sebagai wadah keagamaan yang menampung anak-anak muda daripada bukan daripada sih maksudnya yuk ambil manfaat bareng nih kebaikan kita ngumpul di sini ngajinya juga ngaji asik santai seru boleh ditanya sama Ina saksinya gitu kita sama-sama taklim sama-sama sharing-sharing aja gitu sharing-sharing buat malam itu kita dan itu benar-benar anak muda yang luar biasa gitu. Udah gitu Satu kita makan-makan juga kan ya? iya makan-makan gak lupa dong masa habis taklim kita ngisi perut bukan ngisi kerohanian doang tapi juga ngisi apa sih bahasanya jasmani juga gitu kebuli lah nasi uduk lah nasi Jadi goreng. orang lain malam mingguan makan-makan, kita juga tetap makan-makan, tapi tambah ilmu Wah, juga kan ya Kak? wah sedap gitu kira-kira itu anak remaja. Kalau anak kan saya ngajarin juga tuh TPQ anak-anak bocah
Sebenarnya kalau dibilang ngajar semuanya kena, maksudnya kena tuh pernah keajar semua, Mbak. Yang bocil, yang bocah-bocah yang sepantaran bocah SD kena juga, bocah MTS juga megang juga, bocah SMA aliyah juga kena juga kali, anak kuliahan juga ada, kena semua Masya gitu. Nah Allah. kalau kendalanya, alhamdulillah aman-aman aja, yang terpenting gimana kita nih, kita bisa nggak nih buat dia nyaman, karena saya gitu terus, ini gimana nih caranya gue biar bisa bikin dia nyaman. Karena kalau dia udah nyaman ke kita mau ngasih apaan kayak, kita mau ngajarin kayak gimana kayak, kita mau bikin kayak gimana kayak, mau kita kasih materi apa, dia bakal nerima. Kenapa? Karena dia udah nyaman. Karena kunci sesuatu itu enak dijalanin adalah dengan nyaman. Kalau dia udah nyaman, ngejalaninnya enak gitu kira-kira. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir nih ya, Kak. Ada Oke. nggak sih pesan-pesan khusus gitu nih buat kita-kita atau motivasi gitu, buat kedepannya biar lebih semangat belajar agama? Motivasi buat semangat belajar agama, motivasinya mungkin nggak motivasi, lebih ke sharing aja ya, apa yang saya terapin gitu. Gini, kita nih harus mikir, kita ini mau gimana dan mau kemana. Satu, mau gimana, ya kita mau bentuk diri kita nih kayak gimana. Kita nih bakal menuju alam akhirat loh, gitu kan. Yang artinya kita mesti bawa bekal gitu. Nah, salah satu bekal kita adalah kesadaran beragama. Orang kalau pulang kampung aja, orang kalau pulang kampung itu bekalnya ada bawaan bekal yang nggak mungkin kosong kagak bawa apa-apaan. Nah, kita juga gitu, yang kita berharap semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah dan orang-orang soleh gitu. Nah, bekal kita adalah kesadaran agama dari sekarang nih, dari sekarang kita mulai taklim, kita harus punya guru gitu. Seminimal mungkin seminggu tuh sekali kita jangan sampai nggak taklim atau ngaji. Atau terhalang dengan waktu nggak bisa datang ke guru langsung gitu, ngaji langsung gitu. Ya boleh silahkan buka YouTube gitu. Kan sekarang udah banyak banget gitu alternatifnya, buka YouTube, taklim, kajian segala macam. Tapi yang lebih bagus adalah yang kita juga ada ketemu ngaji guru sama guru langsung sehingga feel-nya dapat. Nah itu agar kita semangat belajar agama adalah motivasinya kita nih mau bentuk kita kayak gimana. Terus juga tadi kita nih mau kemana ya, kita pengen masuk surga semua gitu kan. Nah surga itu tempat orang-orang yang tentu beriman gitu kan, karena muslim tuh sama mukmin beda, orang yang muslim sama mukmin tuh beda. Muslim itu beriman, tapi beriman udah pasti muslim, bedanya gitu. Nah kita nih pengen jadi seorang yang mukmin, yang beriman apa sekadar Islam aja. Kalau Islam aja, Islam KTP banyak. Islam sih, tapi dia nggak sholat. Islam sih, tapi dia nggak puasa. Kalau siang-siang belok ke warteg kalau bulan puasa. Nah, kita pengen jadi orang Islam apa? Orang yang beriman. Karena kalau Islamnya belum tentu mukmin, belum tentu beriman. Tapi kalau kita mukmin, udah pasti kita Islam. Terus juga semakin dewasa kita nih mesti dewasa dalam beragama, makin bijak dalam beragama. Karena mungkin ada yang baru mau menghijrahkan dirinya. Hijrah kan sebenarnya itu kan kalimat buat pindah waktu dari kota Mekah ke Madinah zaman Nabi. Tapi kalau sekarang hijrah, kita makna umumnya nih pindah dari hal-hal buruk gitu kan kepada kebaikan. Nah, kita ini ketika hijrah, kita mau buat diri kita ini seperti apa gitu. Nah, buat teman-teman, dulu saya tuh awal-awal sadar keagamaan lah. Orangnya tuh fanatik bener tuh ibarat kata sangat menggaul-gaulkan dalam artian gini, orang salah dikit, saya dalam hati, "Ah, salah nih," gitu. Atau enggak, "Wah, salah nih lu jangan begini nih," gitu. Artinya saya suka nyalain orang karena belum dewasa, belum bijak dalam beragama. Nah, sekarang alhamdulillah saya udah nemuin jalan kebijakan, kedewasaan beragama. Sehingga ketika kita udah jadi manusia yang beragama, yang sadar akan agama, pandang baik dalam agama, kita nih membawa Islam dalam diri kita, Islam yang baik, Islam yang berakhlak, Islam yang menyenangkan, mendamaikan, membahagiakan, Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang mengajak bukan menginjak. Karena serius deh, kalau kita jadi orang berakhlak, orang tuh seneng. Orang baik belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak sudah pasti baik. Gitu aja konsepnya. Nah, motivasi kita adalah kita nih mau buat diri kita gimana, dan kita nih sebenarnya apa tujuan kita, gitu. Yang paling berharga dalam diri seseorang yang beriman, seseorang yang Islam adalah iman. Itu paling berharga. Nah, mau kita gimana ini iman kita, gitu. Dan terlepas, kita nggak boleh, jangan menutup diri kita terhadap
kemilenialan kita. Jangan, nanti kita ketinggalan zaman. Kita nih boleh loh gaul, boleh, tapi nggak lupa sama agama. Nggak lupa sama agama. Prinsipnya adalah gaul, nggak lupa sama agama. Nah, motivasi-motivasi yang kayak gitu tuh tadi, kita pengen di dalam diri kita terserap sehingga menjadi prinsip kita. Yang penting sebagai anak muda prinsipnya tadi, gaul nggak lupa sama agama. Nah, itu bagaimana metode kita dah yang mau kita lakuin, yang kita ambil. Nah, kira-kira kayak gitu. Bagus banget sih. Makasih banyak ya. Nih Kak Kemal udah mau datang, mau diundang. Pasti Kak Kemal juga padat kan ini jadwalnya ya. Makasih banyak udah sharing-sharing ilmu juga ke kita. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat buat kita, buat semuanya. Amin. Juga nanti yang dengerin. Kalau misalnya ada salah, saya mohon maaf. Sama-sama, minta maaf tadi lama. Ngaret ya, bener. Iya, mohon maaf ya teman-teman semua. Ina, Afifah, Syifa, Ami, maafin tadi ya. Telat banget. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Kak Kemal. Terima kasih banyak. Kembali kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Polku.